Ini ukurannya terlihat mini, tapi isinya banyak. Bentuknya mini, tapi ini muat banyak. Saya menggunakan benang politik dan hakpen tulip nomor 6. Ini adalah aksesoris yang akan saya gunakan untuk tas ransel ini ya. Di sini ada ring D, ada kancing pengait, ada gesper pengatur tali. Ini resleting bolak-balik, ring O dan kancing sodok. Untuk ukurannya nanti saya tulis di kolom deskripsi. Pertama, kita buat rantai sebanyak 36. 1, 2, 3, 4. Ini sudah ada 36. Lalu di lubang kedua dari hakpen saya ambil di bagian back loop ya. Kita buat single crochet. Semua kita isi satu single crochet hingga di ujung sini ya. Ini sudah ada 35. Lalu di sini kita buat satu rantai, lalu kita balik. Masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet. Lakukan hingga di akhir sini ya. Totalnya 35. Kemudian kita buat satu rantai, lalu balik. Di sini kita buat satu single crochet. Lalu di langkah selanjutnya kita nusuknya di bawah, di sini ya. Lubang sebelahnya kita buat single crochet. Di sini kita buat tusukan yang di bawah. Lakukan terus langkahnya sama hingga di ujung sini. Ini yang ke-35, tusuk SC. Tusuk SC yang normal. Lalu langkah selanjutnya kita buat satu rantai, lalu kita balik. Di sini kita buat SC yang dari bawah. Sini ya. Selanjutnya SC yang normal, lalu sini di bawah SC yang normal, SC yang di bawah. Langkahnya terus sama seperti ini. Langkahnya sama ya, lakukan terus. Di sini saya sudah dapat tingginya 19,5 cm atau 42 baris. Lalu di sini saya akan lakukan decrease atau pengurangan. Bentuknya seperti ini ya. Kita lakukan pengurangan. Caranya di sini kita buat rantai. Lalu kita balik. Satu lubang kita langkahi, kita masuk di lubang nomor 2 dengan single crochet.
single crochet yang normal. Lalu di sebelahnya kita buat yang nusuknya dari bawah. Di sini satu single crochet yang normal. Di sebelahnya kita buat yang nusuknya di bawah. Lakukan terus hingga di sini ya. Nih caranya pengurangan untuk di lubang terakhir. Kita tusuk single crochet yang normal seperti ini. Lalu lubang yang sini kita tusuk yang dari bawah. Seperti ini, lalu kita tarik sekaligus. Di sini kita buat satu rantai. Lalu kita balik. Caranya sama seperti yang tadi. Di sini kita langkahi ya. Masuk di lubang yang sebelahnya. Satu single crochet. Yang di sebelahnya kita tusuk yang dari bawah. Sini yang normal. Ini yang dari bawah. Terus begitu ya. Sama langkahnya seperti yang tadi. Kita lakukan terus. Kurang lebih kita nanti menyisakan sebanyak 20 lubang. Di sini sudah saya lakukan decrease atau pengurangan sebanyak 8 kali putaran dan menyisakan lubang SC sebanyak 20 lubang SC. Lalu kita buat di sini listnya dengan single crochet keliling. Di sini sebanyak 8 single crochet. Lalu di sini sebanyak 44 single crochet dan di bawah sini sebanyak 35. Sini sama ya, 44 dan di sini 8. Sini sebanyak 20. Sini ya. Tuh. Dua. Ya. 7, 8. Lalu di sini sebanyak 44 ya. Ini sudah saya buat pinggiran dengan motif single crochet keliling. Saya matikan benang di sini ya. Kan awalnya tadi di sini. Ini sudah saya putus benangnya ya di sini ya. Sekarang di bagian bawah kita pilih yang bagian tengah-tengah. Kita buat di sini single crochet keliling. Kita mulai dari sini ya. Ini sudah saya buat tali simpul. Satu rantai. Kita ngambilnya di loop bagian belakang sini, bagian ini ya, yang di dalam ya. Kita buat single crochet keliling. Setiap lubang kita isi satu single crochet. Ini kita buat yang pertama ya. Yang ini ya. Kita isi tanda yang ini ya.
Ini ya. Ini kita isi tanda. Kita isi tiap lubang 1 single crochet keliling. Kita ambil loop bagian belakang, bagian dalam. Ya. Ini lakukan terus ya. Tiap lubang kita isi 1 single crochet. Saya sudah sampai di akhir. Sekarang kita sambung di sini ya. Kita langsung sambung dengan menggunakan tusuk single crochet. Single crochet yang kita nusuknya di loop yang normal. Kita kasih tanda lagi. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masuknya di loop yang normal. Sini ya. Kita buat single crochet keliling sebanyak 5 kali putaran. Body tasnya sudah selesai saya buat ya. Kita buat seperti ini sebanyak 2 untuk bagian depan dan bagian belakang. Ukurannya harus sama ya. Di sini saya akan membuat kantong bagian depan. Kita buat rantai sebanyak 34. Lalu di sini di lubang nomor 2 dari hakpen saya tusuk di bagian back loop. Saya buat tusukan single crochet. Tiap lubang kita isi dengan 1 single crochet. Lakukan seperti ini hingga 2 kali putaran. Ini sudah 2 kali putaran. Lalu kita buat 1 rantai. Lalu kita balik. Di lubang pertama kita buat single crochet. Kita nusuknya di lubang yang normal di sini. Untuk lubang sebelahnya kita buat di lubang yang bagian bawah sini ya. Kita masuk di sini. Kemudian di sebelahnya kita nusuknya di tempat yang normal, di lubang yang normal. Kemudian di sini kita nusuk dari bawah. Langkahnya sama ya, terus ya, lakukan hingga di sini. Di lubang terakhir kita isi 1 single crochet di lubang yang normal. Kemudian buat 1 rantai. Kita balik. Di sini kita buat single crochet yang nusuknya dari bawah. Seperti ini. Kemudian lubang selanjutnya kita buat di lubang yang normal. Lalu dari bawah normal, dari bawah. Terus begitu ya, langkahnya sama. Ini kantong depannya udah selesai saya buat. Ini saya buat sebanyak 30 baris. Dan saya sudah buat juga bagian tutupnya. Ini caranya sama ya, seperti kantongnya. Kita buat dulu rantai sebanyak 34. Lalu kita buat naiknya sebanyak 15 baris. Jadi setengah dari kantongnya. Sekarang saya akan membuat tali panjangnya. Untuk tali panjang kita ukur dengan aksesoris yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan ukuran 2,5 cm. Dan ini gesper pengatur tali harus disesuaikan ya. Nah, ini untuk ukuran aksesorisnya nanti akan saya tulis di kolom deskripsi. Sekarang kita buat talinya.
kita buat dulu rantai sebanyak 5. Di lubang kedua dari hakpen kita buat single crochet. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Ya. Kita balik. Saya di sini akan membuat motif spike ya, senada dengan bodi tasnya. Lalu kita buat rantai. Yang pertama kita tusuk di sini ya, di lubang yang normal. Lalu untuk lubang sebelahnya kita buat di bawah. Ini. Di sini kita buat di lubang yang normal. Yang terakhir kita buat yang di bawah. Ya. Lalu 1 rantai kita buat single crochet di lubang yang normal. Lalu di lubang sebelah kita buat yang di bawah. Lubang yang normal. Ini kita buat yang di bawah. Langkahnya terus ya. Panjangnya sesuaikan. Untuk tas ini saya buat kira-kira ini untuk bagian tasnya sudah selesai saya buat ya. Dari tali yang panjang, bagian bodi depan belakang, dan bagian kantong. Ini sebelum kita menggabungkan antara bodi tas depan dan belakang, terlebih dahulu saya akan pasang bagian kantong depannya. Yang ini ya. Kita pasang di sini, kita paskan lalu kita jahit keliling. Ini sudah saya sisakan benangnya yang panjang. Lalu kita jahit bagian tutupnya. Lalu kita akan pasang kancing sodok di sini. Ini kita jahit dulu ya. Kita jahit dulu keliling, baru tutupnya, baru kita pasang kancing. Setelah saya jahit, nampak seperti ini hasilnya ya. Sekarang kita pindah ke bagian belakang tasnya ya. Ini akan saya pasang untuk aksesorisnya. Di sini ada ring D2 yang akan saya pasang di bagian bawah sini. Dan ring O akan saya pasang di sini ya. Sebelum kita gabung dengan bodi tasnya, terlebih dahulu saya akan buat single crochet di sini di ring O-nya ya. Saya akan isi single crochet di sini sebanyak 6. Ini tujuannya agar saat menyambungkan ke sini kita mudah dan hasilnya lebih cantik, lebih rapi. Kita buat di sini single crochet sebanyak 6 ya. Nanti kita bisa menggunakan bantuan jarum tapestri untuk menjahitnya sini ya. Seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk ring D-nya. Kita buat single crochet sebanyak 5. Lalu kita pasang di sini. Sekarang akan saya tunjukkan cara memasang
kancing pengait dan gesper pengatur tali. Pertama, kita pasang ini dulu ya. Masukkan begini. Seperti ini. Lalu kancing pengaitnya kita masukkan. Gini ya. Lalu ujung ini kita masukkan ke sini. Ini lalu masuk ke sini. Sini ya, jelas ya. Seperti ini. Lalu jahit di sini. Jangan salah ya, jangan jahit dengan yang ini ya, tapi dengan yang ini. Jahitnya dengan yang ini ya. Ini nanti kan untuk kita ngatur panjang pendeknya. Jadi ujung yang ini jangan salah jahit. Kita jahit dengan yang ini. Ini kita jahit, kita matikan di sini. Jadi yang jalan hanya sebelah ini. Tuh ya. Lalu yang untuk yang sebelah juga begitu. Sini. Kita matikan di sini, kita jahit. Ya. Hasilnya seperti ini ya. Ini akan kita sambung di sini. Kita jahit ya di sini. Keliling. Kita sisakan di sini untuk zippernya, untuk resletingnya. Ini sudah saya jahit. Tersisa untuk resletingnya. Sekarang saya akan menjahit resletingnya. Terlebih dahulu kita pasang kepala resletingnya ya. Cara mudah memasang kepala resleting. Ini kita gunting. Ini caranya. Seperti ini. Sebelum resletingnya dipasang di badan tasnya, terlebih dahulu kita rapikan ya resletingnya agar benang-benangnya tidak keluar. Berhubung tas yang saya buat ini tidak menggunakan foring, sebaiknya resletingnya harus nampak rapi. Lalu kita sarungin, kita buat seperti ini, kita paskan begini, lalu ini kita jahit ya.
jahit agar kainnya ini kena juga, biar nanti rapi. Kita buat untuk yang sebelah juga ya. Buat rantai sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di lubang kedua kita buat single crochet. Ini kita buat single crochet sebanyak 7 baris ya. Nanti hasilnya seperti ini. Benangnya kita rapikan, bawa ke dalam, lalu kita lipat begini. Nanti hasilnya menjadi rapi. Nanti hasilnya akan rapi seperti ini. Lalu kita join dengan tasnya seperti ini ya. Dengan bantuan jarum pentul agar tidak bergeser. Nanti ini akan saya jahit tangan. Gini ya. Ini saya kasih jarum. Nanti saat menjahit tidak mudah bergeser. Tasnya sudah selesai ya. Ini ukurannya terlihat mini, tapi isinya banyak. Ada obat juga. Bentuknya mini, tapi ini muat banyak.